أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Kemudian salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yang mana kajian kita saat ini meneruskan pembahasan Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana pada bab kali ini adalah bab la'anahullah man la'ana walidaih. Allah Subhanahu wa taala, bab Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mana orang itu melaknat kedua orang tuanya. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan riwayat an Abi Tufail qala su'ila Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Tufail qala, sahabat Ali ditanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai', apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada kalian? Maka sahabat Ali mengatakan, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nasi kafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dalam sesuatu yang tidak dikhususkan juga kepada manusia semuanya. Artinya sahabat Ali tidak diberi kekhususan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disembunyikan dari manusia. Illa ma kana fi qirabi sayfi, kata beliau, kecuali apa yang ada di sarung pedangku. Kata sahabat Ali, qala fa akhraja sahifatun maktubun fiha, kemudian sahabat Ali mengeluarkan sebuah lembaran yang mana di lembaran itu tertulis la'anahullahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa la'anahullahu man saraqa manarul ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri
batas tanah. Wa la'anahullahu man la'ana walidah, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Wa la'anahullahu man awa muhditha au muhdatha. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membela orang yang berbuat jahat. Hadis ini hadis sahih. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Tufail qala suila Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Tufail. Abu Tufail nama aslinya adalah Amir ibn Wasilah. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal dari karangan para sahabat. Beliau meninggal di kota Makkah di tahun 100 Hijriah. Ada yang mengatakan 107 Hijriah, ada yang mengatakan 110 Hijriah. Yang jelas di antara kesepakatan para ulama bahwasanya Abu Tufail ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal dunia. Su'ila Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ditanya. Yang mana sahabat Ali ini adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memiliki paman, kemudian memiliki anak yaitu Ali. Sekaligus Ali ini adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu sahabat al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah ahlul bait. Yang mana ahlul bait itu memiliki kedudukan yang agung di dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ahlul bait, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala fi ahli baiti, di dalam perkara ahlul baitku. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Udzakkirukum billah, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul baitku. Ini adalah keutamaan ahlul bait. Meskipun demikian, ahlul bait ini tidak mendapatkan wasiat-wasiat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sahabat Ali yang merupakan ahlul baitnya Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya, hal hasakum Rasulullah SAW bisyai', apakah Rasulullah SAW mengkhususkanmu dalam perkara-perkara tertentu yang tidak diketahui oleh manusia? Maka sahabat Ali mengatakan, ma khassana Rasulullah SAW bisyai'. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kami, yakni memakai al-jama', yaitu kami, yaitu yang dimaksud adalah ahlul bait semuanya. Itu kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Karena manusia pada saat itu banyak yang mengira bahwasanya ahlul bait itu diberi kekhususan oleh Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada manusia. Dan ini termasuk keyakinan Syiah Rafidah, bahwasanya mereka berkeyakinan bahwasanya sahabat Ali ini diberi wasiat khusus oleh Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada manusia. Maka kemudian sahabat Ali menjawab, membantah, menafikan itu semua. Karena ketika sahabat Ali ditanya seperti itu, sahabat Ali marah. Sahabat Ali marah. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat Ali, ahlul baitnya Rasulullah SAW, itu tidak diberi wasiat khusus oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Ali mengatakan, illa ma kana fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada di sarung
pedangku ini. Fa akhraja sahifatan maktubun fiha, kemudian dikeluarkan dari sarung pedang itu, yang mana di dalam sarung pedang itu tertulis 4 perkara. Dan 4 perkara ini pun juga bukan kekhususan bagi sahabat Ali radhiyallahu anhu. Karena apa yang disampaikan Ali ini cocok atau berlaku untuk semua manusia. Apa yang pertama yang disampaikan oleh sahabat Ali di dalam lembaran itu, la'anahullah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembelih sembelihan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Karena menyembelih sembelihan ini adalah ibadah. Adalah ibadah, dan semua bentuk ibadah semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, menyembelih itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah al-ibadah kulluha lillah. Semua ibadah itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu sarfuhu li ghairillah, dan tidak boleh memalingkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Dan orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan yang besar. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sembelihan ini adalah ibadah, langsung firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca. Kul, katakanlah Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nusuk atau sembelihan atau kurban yang kita sembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Di dalam ayat ini memiliki 3 perkara yang menunjukkan bahwasanya sembelihan itu adalah ibadah. Yang pertama adalah ditunjukkan dengan lam istihqaq, yaitu lillah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti semua dari salat, kemudian nusuk sembelihan, kemudian wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yaitu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ditunjukkan dengan kalimat la syarikalah wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itu kami diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya nusuk atau sembelih itu merupakan ibadah ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandeng antara perintah salat dan perintah menyembelih. Kul inna salati wa nusuki. Jadi salat itu ibadah, bahkan ibadah yang paling agung, kemudian digandeng dengan wa nusuki, yaitu sembelihanku. Maka salat ibadah dan nusuk juga ibadah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyandingkan di ayat yang lain antara perintah salat dengan perintah untuk berkurban, menyembelih, yaitu di dalam surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan
berkurbanlah dan menyembelihlah. Ini yang menunjukkan bahwasanya nusuk atau menyembelih itu adalah ibadah. Jadi orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sembelihan ini hanya untuk Allah, maka jangan kita palingkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara banyak musibah, kemudian mereka berpikir kita nyembelih sebagai tumbal untuk jin fulan, untuk fulan ini biar selamat. Karena ini banyak orang mengorbankan tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk pohon besar, untuk jin dan untuk yang lainnya. Ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sembelihan itu memiliki dua sisi. Yang pertama sisi isti'anah, yaitu sisi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua yaitu sisi ta'abbud, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka isti'anah, misalkan seseorang ketika menyembelih, dia harus beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan apa? Bismillah. Kalimat bismillah ini bentuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita menyembelih bismi fulan, menyebutkan orang lain, menyebutkan makhluk. Ini enggak boleh. Ini dalam sisi isti'anah. Kemudian dari segi ta'abbud adalah ketika kita menyembelih itu kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap tidak boleh ketika kita menyembelih kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih kita tetap mengucapkan bismillah. Tapi peruntukannya bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga kesyirikan. Maka dalam menyembelih harus isti'anahnya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sisi ta'abbudnya, keperuntukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir dalam masalah berkurban, mempersembahkan sesuatu, ini ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua orang, yang pertama masuk neraka dan yang kedua masuk surga, hanya dalam masalah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah rajulun fi dubab. Ada seorang laki-laki yang dia itu masuk surga gara-gara dubab, gara-gara seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dubab, dan ada laki-laki yang masuk neraka juga gara-gara lalat. Kemudian para sahabat mengatakan, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Nabi mengatakan, marra rajulani ala qaum, ada dua orang laki-laki yang dia itu melewati sebuah kaum, yang mana kaum itu memiliki sonam, yakni patung. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Kaum itu melarang kepada dua orang laki-laki untuk melewati kecuali dia itu mempersembahkan kepada patungnya. Maka faqalu li ahadihima, kemudian kaum itu yang memiliki patung itu berkata kepada salah seorang di antara keduanya, qarrib, berkurbanlah, persembahkanlah kepada patung itu. Maka seorang dari mereka mengatakan, ma indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan. Kemudian kaum itu mengatakan, qarrib walau dubab, persembahkanlah walaupun hanya seekor
lalat. Maka seorang itu mempersembahkan apa yang diminta oleh kaum itu, fakhallu sabilahu. Maka seorang itu dipersilahkan untuk jalan, untuk lewat. Fadakhalan nar. Maka orang itu masuk neraka karena mempersembahkan sesuatu kepada patung, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, waqalu lil akhir. Kemudian kaum itu berkata kepada yang satunya, qarrib, persembahkanlah untuk patung ini. Kemudian orang itu, laki-laki itu yang lain itu mengatakan, ma kuntu liqarrib li ghairillah. Aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk dikorbankan. Kemudian fadarabu unuqah. Kemudian kaum itu memukul atau menebas lehernya, fadakhalal jannah. Maka orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama masuk neraka meskipun dia itu selamat di dunia. Yang kedua tidak selamat di dunia tapi mereka selamat di akhirat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala'anahullahu man sariqa manarul ard, wa fi riwayah man ghayyara manarul ard. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang mencuri alamat atau tanda batas dari tanah. Kemudian di riwayat yang lain, man ghayyara manarul ard, atau orang yang merubah batas tanah dari merubah alamat tanda dari batas tanah. Manarul ard adalah alamat atau tanda untuk membatasi tanah, yaitu membatasi antara tanahnya si fulan dengan tanahnya fulan. Tanahnya fulan dari ujung ini ditandai berakhir di ujung ini. Itu namanya manarul ard. Dan ketika seseorang merubah batas tanah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat. Baik dia itu merubah untuk kepentingan dirinya atau merubah untuk kepentingan orang lain. Itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu karena dia itu mencuri yang bukan haknya. Dia gosok tanah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ancaman bagi orang yang mencuri batas tanah, orang yang merubah-rubah batas tanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manik tata'a shibran minal ard zulman tawwaqahu Allahu iyyah yaumal qiyamah min sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil sibron, satu jengkal, minal ard, dari tanah, zulman, dengan kezaliman, dia ambil dengan cara yang zalim, tawwaqahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kalungkan tanah itu, iyahu kepadanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min sab'i aradin, dari 7 lapis bumi. Artinya kita hanya mengambil satu jengkal, tapi hitungan satu jengkal itu sampai akhir ke bawah, sampai 7 lapis bumi. Itu akan dikalungkan bagi orang yang mencuri batas tanah. Kemudian di riwayat yang lain, ayyuma rajul, tidaklah ada seorang yang dia itu mengambil batas tanah shibron, sejengkal, minal ard, kallafahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bebankan tanah itu kepadanya, an yahfirahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk menggali tanah yang dia gosok, yang dia curi. Allah suruh untuk menggali sampai akhir dari 7 lapis tanah itu. Summa yutawwaqahu ila yaumil qiyamah, kemudian dikalungkan
tanah yang dia gali itu sampai hari kiamat. Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan kezaliman besok pada hari kiamat. Jadi perkaranya adalah mengambil batas tanah. Baik tanah itu batas bangunan atau batas sawah dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam hadis ini. Kalau kita lihat antara hukuman yang pertama dilaknat, kemudian yang kedua dikalungkan tanah itu besok pada hari kiamat, maka ini tidak sebanding dengan hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya gara-gara mengambil satu jengkal saja. Padahal berapa artinya? Cuman satu jengkal. Kalau kita tanami mungkin nggak sampai 1 ton misalnya, cuman sejengkal. Atau kalau kita buat bangunan, ya paling kalau bangunan mungkin nambah sedikit. Makanya ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ragu-ragu tentang batas tanah kita, maka jalan yang lebih selamat, kita lebih baik mengalah daripada kita mengambil lebih, ternyata itu bukan hak kita. Adapun kalau tanah kita yang diambil, maka tidak ada ruginya bagi kita, karena apapun yang menjadi milik hak kita, maka kalau itu dirampas, maka besok kita akan tagih di akhirat kelak. Jadi lebih baik mengalah kalau itu memang kita nggak yakin apakah itu tanah kita, daripada kita mengambil hak orang lain. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hukuman itu dalam hadis ini hanya mengambil satu jengkal tanah. Bagaimana kalau lebih dari itu? Kita ngambil haknya orang lain 1 meter, 2 meter, atau bahkan lebih dari itu, atau mengambil negaranya orang lain. Ini sudah bukan hitungan meter. Negaranya orang diambil, dijajah, kemudian penduduknya diusir. Ini kezaliman yang sangat besar besok pada hari kiamat. Wa'iyadzubillah. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wala'anahullahu man la'ana walidah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Dan inilah yang menjadi syahid atau pembahasan dalam bab ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang dia itu melaknat orang tuanya. Anak yang seperti ini, yang melaknat orang tuanya, maka dia pantas dan berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim orang tua kepadanya, yang mana orang tua itu berjasa kepadanya, mendidiknya dari kecil, membiayai, tapi setelah dewasa anak ini melaknat orang tuanya. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaknat orang lain. Melaknat orang lain aja dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau itu melaknat orang tua kita? Yang mana orang tua kita itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepadanya, berbuat ihsan kepadanya. Maka dosanya lebih besar daripada melaknat kepada orang yang tidak berjasa kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna idza ra'ayna ar-rajul yal'anu akhahu ra'ayna annahu qad ata baba minal kaba'ir." Kunna, kami,
idza ra'ayna rajul, ketika kami melihat seorang yang dia itu melaknat saudaranya, ra'ayna annahu, kami berpandangan, annahu qad ata baban minal kabair, bahwasanya dia telah mendatangi satu pintu dari dosa-dosa besar. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaknat di sini bisa jadi melaknat orang tua secara langsung atau melaknat orang tua secara tidak langsung. Seorang anak yang melaknat orang tuanya secara langsung, maka ini sudah paling jelas dosanya lebih besar. Kemudian melaknat dengan cara tidak langsung. Bagaimana melaknat tidak langsung? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kabair syatmur rajul walidayh, merupakan dosa besar seorang yang itu mencela kedua orang tuanya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajul walidayh, apakah ada orang yang mencela orang tuanya? Maka Nabi mengatakan, na'am, iya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah, seseorang yang mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain itu mencela bapak kita. Wa yasubbu ummahu, kemudian orang itu mencela ibunya si fulan, kemudian si fulan itu juga mencela ibu kita. Ini mencela secara tidak langsung, dan ini sering. Kalau masa dulu itu anak-anak itu kalau ilok-ilokan itu mesti nyanda orang tua dilaknat begini, sehingga pasti dibalas, dan balasannya juga sama, anak itu juga melaknat orang tuanya. Dan ini dimaksud melaknat secara tidak langsung. Dan melaknat secara tidak langsung ini sama seperti melaknat secara langsung, karena dialah yang menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Dia melaknat ibunya orang lain, sehingga orang lain itu juga melaknat ibunya, dan yang seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat suka melaknat, saling melaknat, ini bukan sifat seorang mukmin, bukan seorang sifat muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish wal badi'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang suka berkata keji, dan bukan pula yang berkata kotor. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul mu'min la'anan, seorang mukmin itu tidak suka melaknat. Dan orang yang suka melaknat akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Orang yang suka melaknat, maka dia tidak berkesempatan bisa memberi syafaat kepada yang lain, karena masing-masing orang itu, orang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Tapi orang yang suka melaknat, maka dia tidak bisa memberi syafaat, dan tidak pula diterima kesaksiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakun la'anun, tidaklah orang yang suka melaknat itu bisa memberikan syafaat, wala syuhada yaumal qiyamah, dan tidak pula bisa menjadi saksi besok pada hari kiamat. Bisa juga tidak bisa dijadikan kesaksiannya di dunia.
orang yang banyak melaknat, ya, maka kesaksiannya ditolak. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu yang berapa? Yang keempat. Wala'anahullah man awa muhditha atau awa muhdatha. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat man awa muhditha. Apa itu awa muhditha? Jadi awa muhditha adalah orang yang menolong atau membela orang yang melakukan kesalahan. Orang terbukti melakukan kesalahan, kemudian dia dibela. Dia melakukan kesalahan, dia berhak untuk dihukum atas kesalahannya. Kemudian ada orang membelanya, maka orang yang membela ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada orang yang dia itu mencuri, sudah terbukti mencuri, kemudian sudah diputuskan berhak dia mendapatkan hukuman potong tangan misalnya. Kemudian ada orang yang membela, orang yang membela sehingga hukuman itu tidak jatuh kepadanya, maka orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang terbukti korupsi, sudah terbukti sekian triliun merugikan negara, dihitung dia sudah terbukti. Kemudian ada orang yang membela, dibela mati-matian. Ya. Kemudian hukuman itu tidak jadi diberlakukan kepada orang yang bersalah itu, maka orang yang membela itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati orang yang profesinya sebagai pengacara. Jadi pengacara itu karena kliennya sudah jelas salah, tapi karena memang pekerjaannya dapat sekian, tawaran sekian, karena itu banyak, dia itu sudah menyampingkan masalah ini. Yang penting uang. Jadi dia itu tahu kalau kliennya salah, tapi dia cari-cari dari segi manapun agar dia tidak kena hukuman. Ini yang orang yang seperti ini adalah orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia membela orang yang berbuat kesalahan. Dan kesalahan ini kemudian bisa dibaca muhdatsa. Kesalahan di sini muhdatsa ada dua, kesalahan dalam kriminal, dalam dunia, berbuat mencuri, kemudian berzina, ini adalah kesalahan. Atau kesalahan muhdatsa, kesalahan dalam kriminal dalam agama, yaitu berbuat bid'ah. Ini yang dijelaskan dalam riwayat ini. Wala'anahullahu man awa muhdatsa. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membela ahlul bid'ah, membela orang Syiah misalkan, yang sudah jelas-jelas mereka menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan Aisyah. Aisyah dibilang di neraka. Abu Bakar kafir misalkan, Umar kafir. Tapi meskipun dengan kesesatan ini masih ada orang yang membelanya. Orang sesudah jelas kesesatan tapi tetap dia bela, atau bahkan dia yang menyebarkan kebid'ahan itu, maka masuk dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Wala'anahullahu man awa muhditsa. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membela orang yang buat kriminal dalam dunia atau kriminal dalam agama, yaitu dengan berbuat bid'ah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk di bab yang berikutnya, bab yabur walidaih ma lam yakun maksiyah. Bab berbakti kepada kedua orang tua selama orang tua itu tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas
bagaimana seorang itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya dengan lisannya, dengan sikapnya, dengan semua bentuk-bentuk kebaikan dia harus berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Tapi perlu diingat dalam bab ini berbuat ihsan itu taat kepada kedua orang tua itu diikat dengan man lam yakun maksiyah. Selama orang tua itu tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Karena di antara kaidah kita la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk kepada seorang pun, mau orang tua, mau siapapun, enggak ada ketaatan. Ketika makhluk itu menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita menyuruh kita dalam satu kemaksiatan, kemudian kita menafikan untuk taat dalam semua ketaatan-ketaatan yang lain. Kita harus tetap taat dalam ketaatan-ketaatan yang lain. Seperti sebelumnya, kita hanya dilarang untuk taat dalam hal satu itu, yaitu hanya yang menyuruh untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gara-gara satu kesalahan orang tua menyuruh kita kemaksiatan, kemudian kita menafikan semua ketaatan kepada kedua orang tua kita. Disebutkan di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Ketika kedua orang tuamu menyuruh untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disuruh bukan untuk hal-hal yang biasa, tapi disuruh untuk melakukan dosa yang paling besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'huma." Jangan engkau taati keduanya, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kalian berbuat baik kepada keduanya. Padahal ini disuruh berbuat kesirikan, yang mana kesirikan itu min akbaril kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan athar yang nanti itu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bacakan atharnya, An Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tentang 7 perkara. Kata sahabat Abu Darda, la tusyrik billahi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, wa in kuti'ta aw hurikta. Meskipun kalian dibunuh atau dibakar. Wala tatrukanna shalatal maktubah muta'ammidan. Dan janganlah kalian meninggalkan salat maktubah 5 waktu dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala bari'at min. Allah berlepas darinya az-dhimmah, jaminan keamanan. Wala tashrabannal khamr, dan janganlah kalian meminum khamr, fa innaha miftahu kulli syarr. Karena minum khamr itu, karena khamr itu kunci dari semua keburukan. Wa ati walidaik, dan taatlah kalian kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruj min dunyak, dan taatlah kepada kedua orang tuamu meskipun keduanya menyuruh untuk kamu keluar dari dunianya, suruh keluar dari rumahnya. Fakhruj lahum, maka keluarlah kalian. Ini dari agungnya perintah orang tua. Wala tunazi'anna ulatul amr, dan janganlah kalian mencela pemimpin kalian. Wa in ra'aita annaka antal haq, wa in ra'aita annaka ant, meskipun kalian dalam posisi yang benar. Wala tafirra minaz zaf, dan janganlah kalian lari dari medan perang. Wa in halakta
wa farra ashabuk wa anfiq min taulika al ahlik, dan infakkanlah dari harta yang lebih darimu kepada keluargamu, wala tarfa asok an ahlik, dan janganlah kalian mengangkat asok tongkat untuk keluargamu, wa akhifhum fillahi azza wajal, dan buatlah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan buatlah mereka keluarga itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah usul dari tarbiyah itu, Pak. Bagaimana kita mendidik, membuat keluarga itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendidik mereka agar takut kepada kita. Karena kalau kita mendidik agar takut kepada kita, itu ketika kita sudah dewasa, anak kita sudah dewasa, sudah nggak takut lagi kepada kita, maka mereka akan melanggar kembali. Tapi kalau dibuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi apapun anak itu tetap akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد